Ya baik, Bu Siti, pada hari ini Bu Siti rencana mau PBM ya di kelas 7 ya di semester sekarang ini. Ya kita berharap bahwa PBM pasti ada tujuannya ya. Tujuannya, kemudian di sini juga saya lihat RPP-nya nampak-nampaknya sudah sesuai dengan struktur yang semestinya dilakukan. Hanya mungkin tidak akan ada bermanfaat manakala RPP ini tidak tersampaikan kepada siswa. Makanya kita berharap sesuai dengan RPP ini bisa tersampaikan kepada siswa, yang ujung-ujungnya adalah tujuan daripada pembelajaran itu bisa tercapai. Insya Allah ya. Nanti saya akan bersama-sama Bu Siti lah di dalam kelas untuk sama-sama belajar tentang potensi ekonomi lingkungan pada pelajaran IPS. Itu mungkin sebagai awal ya. Nanti kita ke kelas aja. Terima kasih Pak untuk waktunya di kelas. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita belajar biasa ya. Nah, pada hari ini sangat istimewa, belajar kita ditemani oleh Bapak Kepala. Jadi kita akan belajar sama-sama ya di sini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala sudah menyempatkan waktunya untuk ikut belajar bersama kita bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materinya yaitu tentang potensi sumber daya alam. Nah, sebelum kita belajar yang lebih jauh ya, Ibu ingin tanya, kira-kira rumah kalian itu dekat dengan apa gitu, letak geografisnya? Apakah dekat dengan sungai, dengan sawah, atau dengan kebun? Dengan sawah. Ada yang dekat dengan kebun? Ada. Dekat sungai? Ada. Nggak ada? Nah, ya. Nah, itu letak rumah kita sebenarnya akan memiliki potensi yang cukup baik untuk kehidupan di sekitarnya. Nah, anak-anak, kita lihat dulu untuk materi ini. Kita lihat ini gambar apa? Gambar sawah ya. Nih, lihat. Kalian masih bisa melihat sawah di sekitar rumah kalian? Enggak, sering. Ya, kalau yang rumahnya di perkotaan tentunya sudah tidak ada ya sawah-sawah. Nah, yang masih tinggalnya di dekat yang sawah masih ada walaupun sedikit sawah-sawahnya. Nah, ini kalian amati, ini sawahnya sangat luas ya, hijau. Lihat seperti apa ya gambarannya ini? Seperti apa? Hijau. Nah, ini persawahan di mana ini? Di Karawang ya. Karawang merupakan daerah yang terkenal sebagai lubung padi ya, sebagai lubung padi di Jawa Barat. Coba kita lihat. Nah, ini gambar apa ini? Gambar sawah yang sudah menjadi alih fungsi ya. Itu yang di Borma dulu itu adalah sawah, Ibu tahu sekali ya. Sekarang jadi Borma, terus di pinggir-pinggirnya banyak toko-toko. Nah, itu adalah sawah yang tadinya luas, hijau, bukan di Karawang saja. Di tempat tinggal kalian juga begitu ya? Pernah lihat yang tadinya di belakang rumah kalian ada kebun, tiba-tiba jadi apa? Jadi rumah, jadi toko, jadi warung gitu ya. Nah, sekitar rumah kalian itu berubah drastis ya. Karena salah satu faktornya adalah karena apa? Jumlah penduduk yang bertambah ya. Masih ingat pelajaran kemarin yang minggu kemarin, 3 penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Masih ingat? Ya, ada berapa? Ada 3. Satu karena populasi manusia yang semakin bertambah. Kenapa dengan bertambahnya populasi manusia bertambah, kemudian sumber daya alam juga banyak yang berubah? Kenapa? Ya, semakin banyak orang ya semakin memerlukan tempat tinggal ya. Banyak polusi ya. Terus apa lagi? Alih fungsi sawah yang menjadi lahan perumahan ya di daerah Karawang. Tapi ini juga bukan hanya di daerah Karawang ya, tapi di daerah-daerah lain juga banyak yang beralih fungsi sawah menjadi perumahan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kalian duduk berkelompok, silakan menghadap temannya berempat ya, silakan saling berhadapan.
Deniar bahwa ini kalau dipakai secara terus-menerus maka akan habis. Makanya ini tidak dapat diperbaiki. Maka penggunaannya harus bagaimana? Kalau ini harus hemat, harus diirit ya, jangan kita menghambur-hamburkannya. Kalau kita negara Indonesia punya ini enggak? Punya. Kalau lama-lama ini habis ya, tapi kita masih memerlukan, misalnya ini untuk batu bara, untuk gas, emas, minyak bumi, kita masih memerlukan, tapi negara kita sudah tidak ada. Bagaimana? Harus beli ke orang, mampu tidak belinya? Ya, itu makanya kita harus menghematnya atau menggunakan pengganti yang lain ya. Sekarang motor ya, motor juga yang tadi menggunakan bensin, sekarang kita berhemat menggunakan listrik. Nah, itu merupakan usaha-usaha untuk menghemat sumber daya alam ini supaya tidak habis gitu ya, tidak habis. Nah, ini selain yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam itu ada juga yang dapat diperbarui. Air, tanah, hutan. Nah, ini air, tanah, hutan. Silakan yang mau menjelaskan kenapa air ini bisa diperbaharui. Karena ya manfaatnya itu, karena air bisa digunakan tuh generator. Kenapa air bisa diperbarui? Ini Ibu kasih contoh. Air yang tadinya kotor bisa bersih tidak? Bisa. Ya berarti artinya bahwa air itu dapat diperbaharui. Sekarang banyak ya air yang difiltrasi menjadi air bersih gitu dengan berbagai macam teknologi gitu ya. Air yang tadinya di gunung juga air sekarang bisa dijual belikan ya, dipakai kemasan. Itu penggunaannya disaring dengan cara teknologi ya, dengan cara teknologi. Jadi air ini bisa diperbaharui. Nah, ini tadi Ibu kasih contoh air bisa diperbaharui dari airnya kotor menjadi air bersih. Nah, kalau hutan bagaimana? Hutan asalnya gundul bisa menjadi tumbuhan. Lagi dengan cara ditanam atau dengan cara reboisasi ya. Jadi hutan itu bisa diperbaharui, yang tadinya hutannya gundul ya, bisa ditanam kembali lagi, tumbuh lagi jadi hijau lagi. Nah, itu bisa diperbaharui. Ini namanya dapat diperbaharui. Kalau tanah gimana? Ya, yang tadinya tanahnya tidak subur ya, jadi subur. Bagaimana cara menyuburkan tanah? Disiram pakai air, terus pakai apa lagi? Pakai pupuk. Pakai kompos. Lalu dijemur. Ya, pupuk apa yang digunakan biasanya untuk menyuburkan tanah? Bisa pupuk organik. Ya. Ya, bisa dengan kotoran hewan, bisa juga dengan pupuk organik. Kita kan sudah pernah belajar ya, mengenai pupuk. Nah, ini silakan kalian di kertas yang selembar itu kalian tuliskan alasan tentang bahwa sumber daya alam itu bisa beralih fungsi karena apa. Silakan tulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan membacakan alasan beralih fungsinya sumber daya alam. Yang pertama, populasi manusia, karena jumlah manusia yang semakin bertambah dan membutuhkan tempat tinggal. Yang kedua, sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan, banyaknya manusia yang membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama tidak dengan temannya di depan? Sama, ada yang mau menambahkan tidak dengan tadi jawabannya kelompok 6? Mau menambahkan? Ada yang berbeda? Boleh, Raihan? Mau menambahkan? Boleh? Mau bertanya? Boleh? Selain dari tiga hal tersebut, ada yang lain tidak? Selain tiga hal lain menurut Kelompok 6. hal lain. Lainnya bisa juga karena pembangunan seperti pembangunan di sawah dan mengurangi lahan untuk membuat produksi beras. Ya, itu bisa ya. Ada lagi? Mau menambahkan pendapat dari kelompok 6? Ya. Nggak ada? Sudah cukup ya? Ya cukup, silakan. Ya, terima kasih kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai penutup pembelajaran hari ini, coba Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah paham belum tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui? Sudah ya? Sudah paham ya? Mana yang dapat diperbaharui, mana yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian mengenai sumber daya alam yang beralih fungsi menjadi beberapa ya ini yang tadi beberapa keperluan kebutuhan manusia. Nah, ini salah satunya adalah lahan pesawahan yang berubah menjadi perumahan. Nah, itu. Ya, anak-anak, hari ini pelajarannya sampai sini dulu ya. Untuk tugas kalian di rumah silakan kembali dibuka bukunya halaman 139 ya, dibaca kembali. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan materi berikutnya masih tentang potensi sumber daya alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Bu Siti, saya tadi sempat ya belajar bersama-sama di kelas 7 terkait dengan pembahasan potensi sumber daya alam. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari RPP, nampak-nampaknya semua tujuan daripada pembelajaran itu dapat terlampaui lah, bukan tercapai malahan terlampaui. Hanya ada satu mungkin yang perlu didiskusikan bersama terkait dengan metode jawaban dari siswa. Saya tadi mencoba mengamati, ternyata pada saat Bu Siti bertanya, kemudian siswa menjawab, dan ternyata siswa menjawab itu sudah sesuai dengan harapan daripada tujuan pembelajaran. Yang waktu siswa perempuan itu siapa namanya saya lupa lagi. Nah, karena itu sudah sama lah dengan tujuan daripada pembelajaran itu, karena tujuan pembelajaran itu kan harus dikuasai oleh semua anak yang ikut pembelajaran. Makanya sebetulnya itu juga bisa ditanya lagi kepada yang lain, setuju enggak dengan jawaban itu, setuju juga dengan jawaban ini ya. Seolah-olah di sana itu ada game, ada permainan yang dibalut dengan pola pengambilan keputusan dari pendapat temannya gitu. Lebih kesananya lagi lah tentang demokrasi lah, itu ya, demokrasi itu ya itu. Jadi sebetulnya potensi-potensi itu sudah ada, sudah bagus, hingga pada akhirnya karena tujuan pembelajaran itu ternyata sudah tercapai, karena di sini banyaklah tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, salah satunya adalah itu, seolah-olah karena sudah tercapai, sudah terlampaui, kita bisa
maju ke tujuan pembelajaran yang lain gitu. Itu sudah bagus tadi anak. Itu mungkin masukan dari Terima saya kasih, mah Pak. bisa didiskusikan agar apa? Agar anak yang pasif itu bisa ikut serta gitu, karena pasti takut ditanya oleh guru atau siap ditanya oleh guru untuk setuju nggak dengan jawaban itu, setuju nggak gitu, itu digimkan lah, digimkan dalam kerangka pengambilan keputusan atau suasana demokrasi, karena sekarang itu kan pembelajaran itu harus terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain itu saja mungkin sudah terlampaui, sudah bagus ya. Mudah-mudahan hal ini setiap hari, setiap berada di dalam kelas bisa dipertahankan. Terima kasih Pak masukannya ya. Ya, nuhun ya Bu Siti nya. Sama-sama Ya. Pak, terima kasih masukannya. Ya, Memang ya. itu yang harus Ya. lebih didalami gitu ya, Ya, ya. supaya anak-anak semuanya jadi terlibat gitu Terlibat, ya Pak. ya. Terima kasih Pak. Ya. Nuhun ya. Sami-sami Pak, Nuhun, makasih. ya.